warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Baidai dengan NIM 2025612324, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Nah, saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut untuk memenuhi tugas akhir semester ini. Pertama yaitu jelaskan perbedaan ahli ra'yi dan ahli hadis. Perbedaan ahli ra'yi dan ahli hadis adalah ahli ra'yi yaitu kelompok yang lebih menekankan penggunaan akal dan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Sumber hukum mereka yaitu menggunakan akal dan penalaran logis untuk memisahkan masalah hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau hadis. Contohnya seperti banyak yang dipengaruhi oleh cara berpikir ulama Irak seperti Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Mazhab Hanafi adalah contoh utama dari kelompok ini. Metode yang digunakan yaitu seperti menggunakan qiyas atau analogi, istislah atau kepentingan umum, dan khiyal atau dalil hukum. Sedangkan ahlu hadis adalah kelompok yang berpegang teguh pada hadis dan tradisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama hukum Islam. Sumber hukum mereka yaitu mengutamakan Al-Quran dan hadis yang sahih serta minimalkan penggunaan akal dalam penafsiran hukum, tetapi secara berhati-hati. Contohnya yaitu madrasah ahlu hadis berkembang di Madinah dan lebih banyak diikuti oleh ulama Hambali seperti Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal yang baru tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Nah, untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak ada pada masa Nabi dan Rasul, ulama menggunakan beberapa metode, yaitu qiyas. Qiyas adalah metode analogi di mana suatu hukum ditetapkan berdasarkan kemiripan dengan situasi yang sudah ada hukum jelasnya dalam Al-Quran atau hadis. Nah, contohnya seperti mengharamkan narkoba karena kemiripannya dengan minuman keras yang sudah jelas keharamannya dalam Islam. Keduanya memiliki efek yang merusak yang serupa. Yang kedua itu ijma, kesepakatan para ulama. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama pada suatu masa tentang suatu hukum baru. Contohnya seperti penetapan hukum terkait teknologi modern seperti bayi tabung yang tidak ada di masa Nabi, tetapi bisa ditentukan hukumnya melalui kesepakatan ulama. Yang ketiga, istislah atau kepentingan umum. Istislah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Nah, contoh seperti pengaturan lalu lintas atau aturan keamanan modern yang bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat, meskipun tidak ada yang membahas tentang hal ini dalam Al-Quran atau hadis. Pertanyaan selanjutnya nomor 3, jelaskan bagaimana penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, penerapan syariat Islam di Indonesia yang pertama, hukum dan peradilan. Pengadilan agama menangani kasus keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai hukum Islam. Kasus lainnya ditangani pengadilan umum. Yang kedua itu nilai-nilai dan etika. Banyak orang yang Indonesia menghormati nilai-nilai Islam seperti berpuasa saat Ramadan, menghormati tetangga, dan adil dalam bisnis. Yang ketiga, lembaga keuangan syariah. Terdapat bank dan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah seperti sistem bagi hasil dan larangan bunga. Yang keempat, pendidikan agama. Pendidikan Islam diajarkan di sekolah-sekolah dan ada pesantren yang mendalami ajaran Islam. Kelima, kebijakan publik. Beberapa kebijakan pemerintah seperti larangan minuman keras dan perjudian didasarkan pada nilai-nilai Islam. Penerapan syariat Islam di Indonesia berusaha menghormati keragaman budaya dan agama, sehingga memerlukan dialog dan pemahaman bersama.
Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah cara mengamalkan Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi lokal Indonesia sambil tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. Contoh konsep Islam Nusantara yaitu yang pertama, Wali Songo. Para wali songo ini menyebarkan Islam di Jawa dengan menggunakan wayang kulit dan seni lokal, sehingga ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat setempat tanpa menghilangkan tradisi mereka. Yang kedua, perayaan Maulid Nabi di Indonesia. Perayaan Maulid Nabi dilakukan dengan tradisi lokal seperti membuat tompen dan arak-arakan yang mencerminkan adaptasi Islam dengan budaya setempat. Yang ketiga, pendidikan pesantren. Pesantren ini mengajarkan ilmu agama Islam bersama dengan pendidikan umum dan nilai-nilai budaya lokal, menciptakan harmoni antara pendidikan agama dan tradisi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari apa yang Anda anut. Jika ada orang yang lain yang melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda, ya tentu sebagai seorang muslim saya akan menghargai perbedaan tersebut dengan sikap toleran dan menghormati perbedaan tersebut. Islam kan mengajarkan untuk tidak memaksakan pandangan atau praktek ibadah kepada orang lain selama mereka ini masih dalam koridor ajaran Islam, karena Islam memiliki banyak mazhab yang sah. Saya tidak akan menghakimi atau merasa mazhab saya yang paling benar, karena setiap mazhab memiliki cara dan penafsiran yang berbeda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.